Bayangkan suatu hari nanti, manusia tidak hanya tinggal di bumi, tetapi manusia bisa hidup menetap di bulan layaknya seperti hidup di bumi. Ada rumah, ada kendaraan, ada laboratorium, dan bahkan ada mesin-mesin yang modern. Tapi pertanyaannya, kira-kira semua itu dari mana listriknya? Apakah dari panel surya atau dari generator biasa? Sepertinya ini belum cukup untuk bisa menutupi kebutuhan manusia. Lalu, jawabannya apa yang bisa menghasilkan listrik di bulan? Sebenarnya jawaban ini mungkin terdengar mengejutkan. Pada tahun 2030 nanti, NASA berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan. Ya, reaktor nuklir yang dibangun bukan di bumi, tapi akan dibangun di luar angkasa. Lalu, apakah ini menjadi langkah jenius untuk masa depan manusia, atau justru bom waktu yang bisa berakhir bencana? Dalam beberapa tahun terakhir, NASA bersama Departemen Energi Amerika Serikat memang sudah serius untuk mengembangkan sistem reaktor nuklir kecil ini. Tujuannya untuk mendukung kehidupan manusia di bulan. Proyek ini akhirnya menjadi bagian penting dari misi besar NASA untuk membawa manusia membangun kehidupan secara permanen di bulan. Pada akhir tahun lalu saja, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, bahkan mengeluarkan perintah resmi agar membangun kehidupan di bulan dengan reaktor nuklirnya. Ini ditargetkan akan siap beroperasi pada tahun 2030. Lalu tak lama kemudian, NASA dan Departemen Energi menandatangani kerjasama resmi ini untuk bisa mewujudkan rencana ambisius ini. Menurut pimpinan NASA, proyek ini bukanlah sekedar membangun pembangkit listrik saja, tetapi ini merupakan langkah awal menuju era baru eksplorasi antariksa. Sebenarnya NASA memiliki tujuan yang bukan hanya tinggal di bulan saja, tetapi juga mempersiapkan manusia untuk misi yang lebih jauh, yaitu menuju ke planet Mars. Namun, untuk mencapai semua itu, mereka menilai bahwa tenaga nuklir adalah kunci utama. Lalu kenapa NASA tidak menggunakan energi surya saja? Bukannya panel surya sudah terbukti berhasil di satelit dan stasiun luar angkasa? Justru itulah masalahnya. Kondisi di bulan itu sebenarnya sangat berbeda dengan kondisi orbit bumi. Bulan mengalami siang dan malam yang sangat panjang. Satu malam di bulan saja bisa berlangsung hingga 14 hari di bumi. Itu artinya, selama 2 minggu penuh, bulan tidak ada sinar matahari sama sekali. Lebih parahnya lagi, beberapa wilayah penting di bulan, terutama di wilayah kawah yang selalu berada dalam bayangan matahari, dan membuat wilayah ini tidak pernah terkena oleh sinar matahari. Wilayah-wilayah inilah yang diyakini menyimpan cadangan es air. Air ini sangat penting untuk kehidupan manusia dan produksi bahan bakar. Jika hanya mengandalkan panel surya saja, tempat tinggal manusia justru bisa kehilangan listrik selama berhari-hari. Dalam kondisi seperti itu, sistem kehidupan seperti oksigen dan pemanas bisa berhenti bekerja. Risiko ini terlalu besar. Disinilah peran tenaga nuklir menjadi sangat penting. Reaktor nuklir kecil mampu menghasilkan listrik secara stabil selama bertahun-tahun tanpa perlu pengisian ulang bahan bakar. Mereka tidak akan bergantung hanya pada cuaca atau musim. Selama reaktor berfungsi dengan baik, listrik akan terus mengalir siang dan malam. Energi ini juga dapat digunakan oleh manusia untuk menghidupkan seperti kendaraan, alat komunikasi, dan mesin-mesin sistem pendukung kehidupan lainnya. Sebenarnya, penggunaan tenaga nuklir di luar angkasa bukan hal baru bagi NASA. Selama lebih dari 50 tahun, mereka telah memanfaatkan teknologi nuklir dalam berbagai misi. Contohnya seperti misi menjelajah Saturnus dan Mars. Mereka menggunakan generator radioisotop sebagai sumber energi. Sistem ini telah terbukti handal di lingkungan ekstrim yang jauh dari matahari. Tapi sebenarnya membangun reaktor nuklir di permukaan bulan adalah sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Dari segi skala dan resikonya saja tidak bisa disamakan dengan resiko membangun generator kecil. Ini yang akhirnya membuat banyak ilmuwan dan pengamat mulai mempertanyakan sisi gelap dari proyek ini. Seperti apa sebenarnya resiko terbesarnya? Salah satu resiko terbesarnya adalah saat proses peluncuran dari bumi. Untuk membawa reaktor nuklir ke bulan, roket harus mengangkut bahan radioaktif dari permukaan bumi menuju luar angkasa. Jika terjadi kegagalan saat peluncurannya, dampaknya bisa sangat berbahaya. Roket bisa meledak di udara lalu jatuh ke daratan atau hancur di lautan membawa material nuklir di dalamnya. NASA memang memiliki prosedur keamanan yang sangat ketat.
Mereka biasanya merancang jalur khusus untuk peluncuran roket, agar nantinya jika terjadi sebuah kecelakaan, radioaktif yang jatuh ke daratan akan mendarat di wilayah yang minim penduduk. Namun, tetap saja ini membawa reaktor utuh jauh lebih berisiko dibandingkan membawa generator dalam skala kecil. Sejarah juga pernah mencatat kejadian mengerikan. Pada tahun 1977, Uni Soviet meluncurkan sebuah satelit dengan reaktor nuklir, dan benar saja, satelit itu gagal berfungsi dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Lebih dari 100 pon uranium menyebar sepanjang ratusan kilometer di wilayah Kanada. Proses pembersihannya memakan waktu 8 bulan dan biayanya juga cukup besar. Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa kecelakaan nuklir di luar angkasa bukan sekedar teori saja. Selain itu, muncul juga kekhawatiran tentang keterlibatan perusahaan swasta. Saat ini, banyak misi luar angkasa bergantung pada perusahaan seperti SpaceX. Meski teknologinya canggih, kegagalan tetap bisa terjadi. Sudah banyak laporan tentang puing roket yang jatuh akibat peluncuran yang gagal. Jika suatu hari roket yang membawa reaktor nuklir ini mengalami nasib serupa, dampaknya bisa jauh lebih serius. Resiko tidak berhenti di perjalanan menuju bulan saja. Setelah reaktor itu berhasil dipasang, ancaman lain masih mengintai, yaitu permukaan bulan sering dihantam meteorit kecil. Jika suatu saat meteorit menghantam sistem pendingin reaktor ini, panasnya akan bisa menumpuk. Dalam skenario terburuk, ini bisa memicu ledakan atau kebocoran radiasi. Area di sekitar tempat tinggal manusia akan tercemar dan seluruh sistem listrik bisa lumpuh. Jika hal itu terjadi, manusia yang tinggal di bulan bisa berada dalam situasi darurat ekstrim. Manusia akan hidup tanpa listrik. Ini akan menjadikan manusia kehilangan oksigen, pemanas, komunikasi, dan sistem pendukung hidup lainnya. Dalam lingkungan tanpa atmosfer seperti bulan, kegagalan listrik bisa berarti ancaman langsung terhadap nyawa. Tapi di sisi lain, banyak ilmuwan berpendapat bahwa resiko ini sebanding dengan manfaat jangka panjangnya. Tanpa sumber energi yang stabil, impian membangun tempat tinggal manusia di luar bumi hampir mustahil terwujud. Tenaga nuklir memang memberi peluang bagi manusia untuk hidup lebih lama. Seperti melakukan penelitian secara mendalam dalam dunia astronomi dan juga mempersiapkan ekspedisi ke planet Mars. Teknologi ini memang sedang dikembangkan untuk bisa mewujudkan kehidupan manusia di bulan. Tapi jika memang berhasil, ini akan sangat berguna untuk misi ke planet lain. Contohnya di planet Mars saja, kondisi cahaya mataharinya bahkan lebih lemah dibandingkan di bulan. Debu dan badai pasir sering menutupi panel surya. Tanpa tenaga nuklir, misi jangka panjang di Mars akan sangat terbatas. Pada akhirnya, proyek reaktor nuklir di bulan adalah sebuah pertaruhan besar umat manusia. Di satu sisi, ini adalah langkah maju menuju peradaban antariksa. Tapi di sisi lainnya, ini akan membawa resiko lingkungan dan keselamatan yang cukup besar. Keberhasilannya akan menentukan apakah manusia benar-benar siap menjadi spesies antar planet, atau justru terlalu terburu-buru mengejar ambisi. Pertanyaannya sekarang, apakah teknologi dan tanggung jawab manusia sudah cukup matang untuk mengelola kekuatan sebesar ini di luar bumi? Ataukah kita sedang membuka pintu menuju masalah baru yang belum sepenuhnya kita fahami? Satu hal yang pasti, tahun 2030 bisa menjadi titik balik sejarah. Entah sebagai awal sebuah era baru eksplorasi luar angkasa, atau justru ini sebagai peringatan tentang batas kemampuan manusia. Pada akhirnya semua ini akan bergantung pada bagaimana proyek ini dijalankan. Jangan lupa tonton video lainnya dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan tuliskan komentarmu terkait video ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.